warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Hari ini Baik. sehat? Sehat. Bahagia? Bahagia. Alhamdulillah. Hari ini ketemu lagi dengan Pak Imam. Pada kesempatan kali ini Pak Imam akan memberikan jurus. Jadi kemarin Pak Imam mengikuti pelatihan menjadi fasilitator daerah. Pak Imam dapat 7 jurus. Hari ini kita praktekkan jurus yang pertama, yaitu kenali potensi. Sebelum memulai jurus yang pertama, Pak Imam minta kalian semuanya berdiri terlebih dahulu. Berdiri, kursinya dibikin agak ke belakang. Siap ya? Nanti kalian ikuti gerakan Pak Imam. Di sini Pak Imam memiliki tepuk semangat. Ada yang sudah pernah dengar? Kasih contoh. Tepuk semangat. Hari ini kita akan belajar jurus yang pertama, yaitu kenali potensi. Apa itu potensi? Setiap murid, setiap individu sebenarnya memiliki potensi yang berbeda-beda. Maka dari itu Pak Imam akan menjabarkan, memberikan tes kalian termasuk potensi apa, kemudian jenis kecerdasan yang kalian miliki, gaya belajar kalian apa, nanti kita bahas tuntas di pertemuan kali ini. Waktu kita nggak lama, cuma 40 menit, jadi dimaksimalkan sebaik mungkin. Oke, yang pertama, ya, kenali potensi. Sebelumnya ada yang sudah pernah mengenal potensi itu apa? Kemampuan. Yang lain? Bakat. Ada lagi? Oke, jadi Pak Imam sedikit menjelaskan pengertian potensi. Pada dasarnya potensi adalah kemampuan terpendam seseorang individu yang dimiliki. Kemampuan tersebut perlu dikembangkan, perlu diasah, perlu dipoles agar kalian menjadi individu yang berkualitas. Jadi seandainya kalian tidak memiliki potensi, itu nggak mungkin. Pasti kalian hanya kurang berlatih, kurang mengasah potensi kalian. Ya. Jadi potensi adalah kemampuan terpendam seseorang individu. Pak Imam ibaratkan ilmu kanuragan, ya, itu potensi. Hari ini kita akan membahas tentang pembelajaran berbasis ARKA. ARKA itu apa? Aktivitas, refleksi, konsep, dan aplikasi. Jadi aktivitas hari ini nanti menggunakan aplikasi. Kemarin Pak Imam menyuruh kalian membawa HP. Hari ini bawa HP semua? Oke, kalau bawa silakan bisa dibuka. Pak Imam sudah nge-share. HP-nya dibuka. Hari ini Pak Imam ingin mengungkapkan jenis gaya belajar kalian. Ya. Jenis gaya belajarnya apa? Sudah. Itu yang link yang pertama, silakan bisa kalian pilih dan kalian ikuti tes jenis gaya belajar kalian. Pak, tunggu waktu 1 menit, tunggu. Atau log out masuk lagi, silakan. Sambil nunggu, sambil ditunggu ya, Pak Imam masuk dulu ke
minta tolong bantuan untuk membacakan ini ke depan dengan lantang dan keras. Siapa yang bersedia? Ayo Pi, silakan Pi. Maju ke depan, dibacakan tolong yang keras ya. Tapi yang tiga. Silakan. Dari atas sampai bawah ya. Yang keras. Selamat datang para pendekat. Sekarang kalian tiba di Padepokan Telaga Air. Di sini kalian akan lebih mengenal diri untuk mengoptimalkan cara berpikir, merasakan potensi diri yang mengalir, mengoptimalkan energi baik semakin hadir. Selamat melanjutkan perjalanan pertama. Hati-hati tergelincir. Oke, tepuk tangan. Selamat datang para pendekar. Kita di sini memasuki telaga air. Telaga air nanti di sini di dalamnya banyak sekali potensi yang akan kita ungkap hari ini. Linknya sudah bisa dibuka? Silakan yang sudah ikuti tesnya. Gaya belajar. Di refresh, kalau belum di refresh. Ya mulai sekarang langsung. Mulai sekarang pencet, mulai sekarang. Geser ke samping, mulai sekarang. Geser ke kanan, mulai sekarang. Langsung tes. Itu di situ nanti akan ketahuan jenis gaya belajar kalian. Pencet, ikuti sekarang. Ya. Apa? Enggak ada, tapi yo durasinya cepet 3 menit cukup. Kalau sudah tahu hasilnya, Pak Imam harapkan kalian screenshot. Hasilnya nanti, hasil jenis gaya belajar kalian. Apa?
screenshot hasilnya. Yang bawah itu kan ada auditory, visual ya. Ya, di screenshot. Yang mana, Pak? Yang bawah. Yang kamu termasuk tipe. Iya. Yang ini, Pak. Iya, betul itu di screenshot. Saya enggak ada kamu. Ada 30%, 60% itu yang di screenshot. Sudah? Sudah semua? Ya, kalian sudah? Saya minta tolong yang sudah salah satu perwakilan bisa berdiri coba. Berdiri. Hasilnya gimana? Tes kamu? Jenis gaya belajar dibacakan? Kinestetik. Berapa kinestetik? 50%. Yang lainnya visual 26. Berarti kamu termasuk yang jenis gaya belajar kinestetik. Yang lain selain kinestetik ada nggak hasilnya? Silakan. Berdiri. Ya, berdiri. Auditori. Yang lain silakan. 33% visual, 23% auditori, 43% kinestetik. Kinestetik. Yang visualnya banyak, presentasinya ada. Silakan berdiri. Ya, silakan. Berapa? Visual 53, kinestetik 30%. Visual. Oke, sudah tahu hasilnya gaya belajar kalian. Yang laki-laki sudah? Oke. HP-nya ditutup terlebih dulu. Ke depan Pak Imam menjelaskan. Di sini Pak Imam akan menjelaskan yang pertama, yaitu kalian sudah melakukan asesmen. Asesmen itu penilaian diri kalian terhadap gaya belajar kalian. Di sini yang visual, presentasinya banyak, berarti gaya belajar kalian visual. Visual itu apa? Melihat. Berarti kalian lebih mudah memahami sebuah materi dengan cara melihat. Yang kedua, gaya belajar auditori. Auditori itu apa? Mendengarkan. Kalian lebih paham, lebih mudah apabila kalian mendengarkan materi yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Tidak perlu lihat. Hanya dengan mendengarkan kalian akan lebih mudah memahami materi tersebut. Yang ketiga adalah kinestetik. Kinestetik itu apa? Praktek langsung. Berarti nggak butuh teori, nggak butuh mendengarkan penjelasan. Kalian akan lebih paham apabila langsung dipraktekkan. Inilah 3 jenis gaya belajar. Artinya apa? Asesmen hari ini kalian sudah tahu. Kalian dominan ke gaya belajar yang apa? Ya, sudah tahu semua hasilnya? Oke, Pak Imam absen dulu. Yang visual silakan angkat tangan. Yang presentasi banyak visualnya. Oke, berarti kalian lebih baik apa? Melihat. Apabila kalian pengen lebih mudah memahami sebuah materi. Yang auditori siapa? Angkat tangan. Yang perempuan? Oke, berarti kalian lebih mudah mendengarkan sesuatu hal dibandingkan melihat atau praktek. Yang ketiga, kinestetik siapa? Ternyata banyak yang lebih mudah praktek langsung dibandingkan melihat atau Oke, itu tandanya sudah mengetahui masing-masing jenis gaya belajar. Selanjutnya di sini Pak Imam akan menjelaskan jenis kecerdasan. Apa itu kecerdasan intelijensi atau kecerdasan? Kecerdasan adalah perilaku yang dilakukan secara berulang-ulang. Artinya apa? Kalian nilainya bagus terus diulang-ulang nilai kalian bagus. Itu tandanya kalian orang yang cerdas. Yang kedua adalah kreatif. Kalian termasuk anak yang kreatif atau tidak? Kalau termasuk berarti
termasuk anak yang cerdas. Selanjutnya, mohon maaf ini nggak perlu marah, nggak perlu dendam sama Pak Imam, nggak usah sakit hati apa perkataan dari Pak Imam. Di sini Pak Imam ibaratkan kalian itu seperti hewan-hewan ini. Ini Bapak Ibu, ini Pak Imam. Bisa, ya. Ini kalian, ini kalian, kalian dan kalian. Mungkin Pak Imam ibaratkan 3 hewan. Yang pertama ini ikan. Ikan itu memiliki keahlian tertentu dibandingkan hewan lain. Dia pandai berenang, makannya saja di dalam air, ya enggak? Yang kedua, hewan yang kedua adalah burung. Ini burung. Burung itu memiliki keahlian yang tidak dimiliki oleh hewan lain, yaitu dia makan saja sambil terbang, ya enggak? Yang ketiga adalah monyet. Dia memiliki keahlian tertentu yang tidak dimiliki oleh hewan lain. Dia pandai melompat dari pohon satu ke pohon yang lain, ya enggak? Pak Imam asumsikan, Pak Imam ibaratkan kalian itu seperti 3 hewan tadi. Pada dasarnya setiap anak itu memiliki keahliannya masing-masing. Seperti ikan. Coba, ikan keahliannya berenang. Ikan tak suruh terbang, apakah bisa? Tidak. Sama seperti kalian. Kalian pandainya berenang di dalam air, kok tak suruh terbang, nggak mungkin bisa. Yang kedua adalah burung. Burung memiliki keahlian terbang sambil makan, terbang, ya, sambil pop terbang. Coba kalian nggak memiliki keahlian terbang, tak suruh terbang, itu nggak bisa. Hewan yang ketiga adalah monyet. Monyet juga memiliki keahlian tertentu, memanjat pohon. Coba kalau ikan tak suruh manjat pohon, apakah bisa? Ya. Jadi pada dasarnya setiap anak itu memiliki keahlian, kecerdasan yang berbeda. Beda. Ya. Sekarang kita masuk ke jenis kecerdasan. Kecerdasan yang pertama adalah verbal linguistik. Artinya apa? Kecerdasan yang pandai merangkai kata-kata atau pandai berbicara. Yang kedua adalah matematis. Cerdas matematis ini, ya. Maksudnya apa? Dia itu memiliki kecerdasan menghitung, menyelesaikan sesuatu hal. Yang ketiga adalah jenis kecerdasan apa? Interpersonal, ya. Yang keempat adalah naturalis, intrapersonal, naturalis, terus kinestetik, dan yang ketujuh dan yang keempat facial, visual, spasial. Inilah jenis kecerdasan, ya. Selanjutnya 3 gaya belajar tadi sudah, ya. Di sini gaya belajar visual, kalian lebih pandai atau hanya dengan apa? Melihat. Visual itu melihat. Kalau auditori apa? Ini gambarnya ada. Mendengar. Yang keempat adalah kinestetik, gaya belajar praktek secara langsung. Sekarang yang terakhir adalah mengenal potensi. Potensi atau karir masa depan kalian. Yang pertama apa? Realistik. Contohnya pekerjaan mekanik, tukang listrik, teknisi, terus apa ini? Ada yang bisa baca? Polisi dan petani itu masuk ke realistik atau praktisi secara fisik. Yang kedua adalah investigatif. Contohnya apa? Ilmuwan, dokter, peneliti, dan sebagainya. Yang ketiga adalah artistik. Artinya apa? Seorang seniman. Terus
Selanjutnya, setiap peserta mencari bentuk kelompok kecil terdiri dari 3 orang. Ini sudah perlu kita praktekkan ya. Rekap. Selanjutnya Pak Imam untuk menutup kegiatan jurus yang pertama di pagi hari ini, Pak Imam minta semuanya berdiri terlebih dahulu. Pak Imam minta kita untuk coba keluar dari tempat duduk kalian masing-masing. Hadap ke depan, ya, coba bebas. Imam ingin melakukan sebuah gerakan pada kalian. Kalian ikuti agar kalian tetap semangat ya. Kita berhitung 1 sampai 5. Contoh. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Terus 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 4, 1, 2, 3, 4, 3. 1, 2, 3 sampai 1, 1, 1, 1. Yeah, itu ya. Siap? Ya. Berhitung mulai. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 1. Yes! Ini butuh bantuan untuk membacakan. Dani, silakan Dani. Yang keras. Baca. Selamat pendekar, kamu sudah menguasai jurus pertama. Ini adalah jurus pertama dari wujud kamu yang sudah terkumpul. Selamat melanjutkan. Oke, selamat para pendekar. Pak Imam bisa mengatakan kalian sekarang sudah pendekar. Artinya apa? Kalian sudah bisa mengenali potensi kalian masing-masing. Kalian sudah tahu bakat apa yang terpendam yang kalian miliki. Kalian sudah tahu gaya belajar yang kalian miliki. Sekali lagi selamat pendekar. Kalian sudah bisa menyelesaikan misi jurus yang pertama, yaitu kenali potensi. Oke. Sebelumnya Bapak mau mengucapkan terima kasih banyak. Mudah-mudahan jurus yang pertama ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Pak Imam Airis, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.